Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aioyah Siti Rukoyah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 12 Ciamis. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Curug Bengkulu. Pada hari ini, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 7 dengan materi tugas dan sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk gaib lainnya sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum ke materi, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM-nya. Coba Nanda. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim bi rahmatika ya Amin. Sekarang dilanjut dengan pembiasaan. Nah, untuk hari ini pembiasaan membaca surat pendek bagian surat Al-Kautsar. Coba dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya, sebelum ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apida, Alika Yuliani, Asyifa, Aunillah Al-Maghfirah, Tia Nur Paujiah, Marisa, Mila, Nabila Nur Aida, Nanda Aini Paida Ajmi, Najma Paujiah Suad, Risma, Seli Nuriani, Sri Mulyani, Sela, Sakit, Trianita, Habibah. Nah, berarti ada satu orang yang sakit ya. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti pembelajaran. Setelah ini kita membahas tentang materi tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, kemarin telah membahas tentang materi apa coba minggu kemarin? Ya, siapa yang tahu? Yang masih ingat? Coba Nabila. Ya, pengertian kepada malaikat, Allah dan makhluk gaib lainnya. Coba apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah percaya. Kalau iman kepada malaikat, ada yang tahu?
Ya, Alika apa coba? Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Ya, bagus. Ya, itu berarti materi yang minggu kemarin. Nah, sebelum ke materi hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Pertama yaitu siswa mampu menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, nanti kalian harus bisa menyebutkan sifat-sifat malaikatnya itu apa saja. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat jin, iblis, dan setan. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan sifat jujur. Sifat jujur, disiplin, amanah, dan menjauhi maksiat sebagai bentuk penguatan keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang terakhir, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan diskusi kelompok. Nah, itu termasuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, untuk materi hari ini, subtemanya itu adalah tugas dan sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk gaib lainnya. Nah, makhluk gaib lainnya itu apa saja? Ada yang tahu makhluk gaib? Makhluk gaib selain malaikat, diantaranya satu, jin, setan, dan iblis. Sebelum ke materi, coba ada yang tahu ada berapa nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Ya, ada berapa, Alika? Ada 10. Coba nama-nama malaikat yang pertama itu apa? Malaikat Jibril. Tugasnya menurunkan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya membagi rezeki. Itu diantaranya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pendekatan problem based learning, menggunakan pendekatan PBL. Tujuannya untuk apa? Metode ini pembelajarannya yang berfokus pada pemecahan masalah nyata. Nah, nanti kalian setelah mengetahui materi yang nanti disampaikan, kalian ditugaskan untuk menyelesaikan suatu masalah. Mengerti? Mengerti. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, materinya yang pertama yaitu nama malaikat dan tugasnya. Nama-nama malaikatnya coba dinadomkan, dinyanyikan. Bisa? Coba 1, 2, 3. Jibril dan Mikail, Israfil dan Ijroil, Munkar dan Nakir, Raqib Atid Malik Ridwan. Nah, itu termasuk kepada nama malaikat. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Mikail membagi rezeki dan menurunkan hujan. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Ijroil mencabut nyawa. Munkar dan Nakir memeriksa amal manusia di alam barzah. Raqib Atid mencatat amal baik dan buruk manusia. Malik menjaga dan mengendalikan api neraka. Yang terakhir Ridwan menjaga pintu surga. Nah, itu tugas-tugas dari malaikat. Selanjutnya sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu ada 9 sifat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Jadi selalu bertasbih. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Sucinya itu berarti apa? Contohnya seperti hawa nafsu.
Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tak sedap. Contohnya, bau anjing, bau patung ya. Itu contohnya. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Nah, itu sifat-sifat malaikat. Nah, perbedaan malaikat dan makhluk lainnya. Malaikat, asal kejadiannya diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, sifatnya tadi sudah disebutkan. Terus tujuan penciptaannya untuk apa? Nah, tujuan penciptaan malaikat berarti diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melakukan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Itu tugas dari malaikat. Selanjutnya, jin. Jin asal kejadiannya diciptakan dari api yang sangat panas. Kalau tadi malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, untuk sifat-sifat jin, yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Ya, jadi goib, tidak bisa dilihat. Yang kedua, ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pula yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaannya untuk apa, jin? Tujuan diciptakannya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, iblis dan setan. Iblis dan setan asal kejadiannya yaitu diciptakan dari api yang sangat panas. Sama enggak dengan yang tadi, dengan asal kejadian jin? Sama ya, diciptakan dari api yang sangat panas. Sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, bersifat angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari iblis dan setan. Yang ketiga, selalu membangkang terhadap perintah Allah. Yang keempat, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Itu sifat-sifat dari iblis dan setan. Nah, tujuan penciptaannya untuk apa? Iblis dan setan. Nah, diciptakan iblis dan setan itu berarti tujuannya untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Naudzubillahi min dzalik. Nah, setelah dipaparkan materi, nah Ibu di sini mempunyai video tentang beriman kepada malaikat, perilaku iman kepada malaikat. Nah, coba disimak videonya. Nah, video ini tentang perilaku iman kepada malaikat. Nah, coba disimak. Nah, bagaimana? Senang tidak? Seru tidak videonya? Seru. Nah, setelah tadi Ibu memaparkan materi dan kalian sudah menonton video yang telah Ibu berikan, nah, kalian akan diberikan suatu masalah. Nah, di sini Ibu punya amplop masalah yang harus kalian diskusikan setiap kelompok. Ya, jadi untuk masalahnya itu jadi beda-beda antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi sebelum Ibu membagikan amplop ini, kita bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, berarti sekarang kelompoknya itu menurut dengan bangkunya masing-masing ya.
sesuai dengan urutannya. Nah, ini kelompok 1. Nah, yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Coba ini amplop masalahnya untuk kelompok 1. Perwakilan ke depan. Untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nah, itu amplop di dalamnya itu ada masalah yang harus kalian diskusikan. Nah, referensinya ini bisa dari buku, jawabannya bisa cari di Al-Quran ya. Nah, bisa juga menggunakan HP. Coba ada yang bawa kelompok 1? Ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk petunjuknya di sini ada lembar kerja kelompok LKK ya. Nah, di sini tulis nama kelompoknya kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Nah, ini tugas kelompoknya, masalahnya apa yang ada di dalam LKK ini. Dibaca. Nah, nanti kalian jawab di kertas ini, ditulis. Siap? Mengerti? Mengerti. Ya, dimulai. Coba diskusikan dengan kelompoknya. Yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke ibu. Coba dicari bagaimana solusinya dari masalah yang ada di LKK. Ayat Al-Qur'annya ada. Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah selesai, coba kalian presentasikan di depan kelas hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, diawali dengan kelompok 1. Sudah siap? Siap. Coba perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan di masyarakat. Permasalahannya, banyak anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas, candu gadget, pornografi, dan konten negatif lainnya. Bagaimana memahami peran iblis dan setan dapat menjadi peringatan agar mereka menjauhi perilaku menyimpang di era digital. Penjelasannya, fenomena perilaku negatif anak muda di era digital, pergaulan bebas. Banyak anak muda yang terjebak dalam hubungan tanpa batas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Candu gadget, menghabiskan waktu berlebihan dengan perangkat digital atau smartphone, media sosial tanpa batas yang mengarah pada ketergantungan. Pornografi, akses mudah ke konten pornografi melalui internet yang dapat merusak akhlak dan mengarah pada ketagihan. Konten negatif, tersebarnya hoax, kekerasan, dan ideologi radikal melalui media sosial yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Perilaku-perilaku ini sering dianggap biasa atau bahkan menyenangkan oleh anak muda. Tetapi jika dilihat lebih dalam, mereka dapat merusak moral, akhlak, dan bahkan masa depan mereka. Peran iblis dan setan dalam menyesatkan manusia. 1. Iblis sebagai musuh abadi. 2. Setan sebagai pembisik. Cara memahami dan menghindari peran iblis dan setan di era digital diantaranya: 1. Meningkatkan kesadaran tentang kenal spiritual. 2. Perkuat iman dan kontrol diri. 3. Berhati-hati dengan konten yang tersedia di internet. 4. Menghindari pergaulan bebas yang menyesatkan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang ada ya pertanyaan untuk kelompok 1, coba dari kelompok 2 dan 3. Apa coba Nanda? Dipakai mic-nya. Iblis adalah makhluk yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam dan sejak itu menjadikan manusia sebagai musuh abadi. Bagaimana? Paham? Paham. Nah, sekarang beri tepuk wow untuk kelompok 1. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita adakan asesmen formatif. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan kalian dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, Ibu menggunakan quizzes. Coba linknya sudah di grup kelas. Coba dilihat. Masukkan nama kelompoknya. Nah, di sini ada kodenya. Kodenya 350234. Nah, yang masuk baru 1 kelompok. 2 kelompok, 1 kelompok lagi. Sudah? Ya, sudah lengkap 3 kelompok. Kita mulai. Siap? Siap. Silahkan kerjakan. Sudah ya? Sudah selesai 3 kelompok. Nah, ini juaranya. Kelompok 2 juara 1, kelompok 3 juara 2, kelompok 1 juara 3. Tepuk tangan. Nah, diisi pemahaman kalian di sana. Ada materi yang belum dikuasai, coba ditulis di sana. Yang sudah dikuasai dari materi yang tadi, ada kolomnya di sana ditulis. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, coba dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi. Menyimpulkan materi yang telah tadi kita bahas bersama-sama. Nah, coba ada yang ingin menyimpulkan? Ada? Yang ingin menyimpulkan? Coba Alika, bisa? Coba simpulkan. Nama malaikat beserta tugasnya apa saja? 1. Malaikat Jibril. Ya. Jibril bertugas menentukan waktu. 2. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia. 6. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia.
7 malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 8 malaikat Tuhan bertugas menjaga pintu surga. Ya, bagus, good job pokoknya untuk Alika. Tepuk tangan. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah mempresentasikan masalah ya. Nah, Ibu akan menyimpulkan bahwa kita harus selalu berbuat baik. Berbuat baik, harus bersikap jujur, ya harus selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Ya, jadi mencerminkan kepada malaikat Allah. Tadi kan ada Raqib dan Atid, berarti tugasnya itu mencatat amal baik dan amal buruk. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Nah, alhamdulillah. Nah, dari materi yang tadi ada yang termotivasi. Coba dari materi yang tadi disampaikan. Ya, bagaimana Habibah? Motivasinya apa? Coba. Saya akan memperbaiki perilaku saya karena ada yang mencatat anak dan saya yang melarikan. Ya, alhamdulillah. Jadi berarti akan bagaimana? Akan memperbaiki perilakunya. Karena ada yang mencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Bagaimana yang lainnya? Siap? Siap. Nah, itu kesimpulan dari materi yang tadi. Nah, sebelum ditutup, untuk minggu depan, materi yang akan disampaikan itu tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, nanti kalian di rumah cari materinya, ya bisa cari di Google atau di ChatGPT atau di AI. Ya, kalian cari apa itu hikmah dari beriman kepada malaikat Allah. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tutup yang mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, ya diberikan kesehatan dan bisa bertatap muka kembali di mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM-nya coba. Nanda. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.